Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erma Suryani, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyampaikan refleksi etika dan keterbatasan KA. Ada beberapa refleksi dan etika dan keterbatasan KA yang akan disampaikan. Yang pertama, batasan KA. Kedua, dampak keterbatasan KA. Ketiga, prinsip etika dalam KA. Dari pertanyaan di atas akan saya jawab. Yang pertama itu tentang berikut 2 keterbatasan utama dari kecerdasan artifisial atau KA beserta penjelasan dan pendapat saya mengenai masing-masing. Pertama, kurangnya pemahaman konteks dan nalar sejati. Meskipun KA dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan keluaran yang tampak cerdas, dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang konteks seperti manusia. KA bekerja berdasarkan pola dan data yang telah diberikan, bukan berdasarkan pemahaman atau kecerdasan. Contoh, model KA bisa menulis cerita tetapi tidak mengerti makna emosional di balik cerita tersebut. Dalam percakapan, AI bisa memberi jawaban yang tampak logis tetapi bisa salah arah karena tidak memahami maksud sebenarnya dari pengguna. Menurut kami, ini menjadi keterbatasan serius, terutama dalam bidang pendidikan, hukum, dan kesehatan, di mana konteks dan empati sangat penting. Artinya, meskipun KA bisa membantu, ia tetap perlu pengawasan manusia dalam pengambilan keputusan penting. 2. Ketergantungan pada data dan potensi bias. Penjelasannya, KA belajar dari data. Jika data yang digunakan mengandung bias, misalnya bias gender, ras, atau budaya, maka hasil dari sistem KA pun akan mewarisi bias tersebut. KA tidak bisa membedakan mana data yang adil atau tidak secara otomatis. Contoh, sistem rekrutmen otomatis berbasis KA bisa mendiskriminasi pelamar perempuan jika data latihnya lebih banyak merekrut laki-laki di masa lalu. Pendapat saya, ini adalah ancaman serius terhadap keadilan dan inklusivitas. Oleh karena itu, sangat penting agar pengembangan KA dilakukan secara transparan oleh diawasi etika. Penggunaannya perlu kolaborasi antara ilmuwan, pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas. Kesimpulan, meskipun KA membawa banyak manfaat, 2 keterbatasan utama yaitu keterbatasan dalam pemahaman konteks dan potensi bias dari data mengingatkan kita bahwa teknologi ini harus digunakan dengan tanggung jawab dan tidak menggantikan peran manusia secara penuh. Kurangnya pemahaman konteks dan nalar sejati. Dampak di sekolah. Ketika guru atau siswa menggunakan aplikasi KA seperti chatbot atau asisten pembelajaran otomatis, sistem bisa saja memberikan jawaban yang benar secara teknis tetapi tidak sesuai dengan maksud atau kebutuhan siswa. Misalnya, saat siswa bertanya dengan kalimat yang ambigu atau tidak lengkap, KA bisa salah memahami maksudnya. Contoh di sekolah, jika seorang siswa bertanya, bagaimana cara membuat proyek sains yang bagus, KA mungkin langsung memberikan daftar langkah teknis, padahal yang dimaksud siswa bisa jadi adalah ide proyek kreatif yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Kesimpulan,
Dua prinsip etika ini, transparansi dan keadilan, sangat penting untuk memastikan bahwa KA digunakan secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi semua warga sekolah. Dengan menerapkannya, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman di era digital. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.